Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Batch 3 Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Miftah Thorik Ridho dengan NIM 2501091129135. Saya adalah guru bahasa Arab di MAN Kota Pasuruan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Transformasi tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bidang studi bahasa Arab. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek uji kinerja di MAN Kota Pasuruan. Tema yang saya ajarkan adalah as-sihhah atau kesehatan dengan tarkib istifham pada siswa kelas 11G. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Allah naj'alu fi khair abadan. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang as-sihhah. As-sihhah apa maknanya as-sihhah? Bagus sekali. Nah, sebelum itu marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa, dan doa silakan ketua kelasnya untuk memimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbana wa lil islami dina wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Maulana dari sana saat perulakan kasbul hudur. Aisyah ini Aldi Alia Dafa Dinda Fidelia Firda Fitri Akbar Fatih Nur Hidayatullah Rifki Raka Abdullah Muzaki Marit Al-Sakit Firly Nah Misalnya Yasmin Zahra Baik. Nah, setelah kita sudah berdoa, kemudian kembali ke yang saya sampaikan tadi, as-sihhah. As-sihhah tadi apa maknanya? Kesehatan. Baik. Nah, terus kemudian setelah itu kesehatan, mengenai kesehatan biasanya ini, apakah ada dari kalian yang pernah merasakan sakit? Pernah. Sakit itu bahasa Arabnya apa? Mari bisa. Terus kemudian kalau sehat juga, oke sehat, tadi ya sama ya. Terus kemudian pernahkah kalian
menjenguk orang sakit? Bagaimana perasaan kalian ketika menjenguk orang sakit? Prihatin. Terus apa lagi? Nah, yang pastinya kita pas waktu menjenguk orang sakit mendoakan beliau agar cepat sembuh, kemudian menghibur agar tidak terlalu stres, begitu ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai coba, nah ini saya sampaikan tujuan pembelajaran dari hari ini apa sih? Nah, tujuan hari ini setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi kosakata yang bertema kesehatan. Misalnya seperti bahasa Arabnya batuk itu apa, bahasa Arabnya rumah sakit itu apa, bahasa Arabnya dokter itu apa, dan selain itu. Terus kemudian setelah itu menyebutkan dan menggunakan adawatul istifham. Nah, apa itu adawatul istifham? Nanti kita kasih dalam sebuah pertanyaan. Terus kemudian menyusun kalimat tanya sederhana dalam sebuah percakapan. Nah, itu nanti konteksnya adalah kesehatan pastinya, seperti ia dan kemari atau endotobik dan semacamnya. Kemudian menyusun kalimat sederhana. Jadi nanti sampean diminta untuk menyusun kalimat sederhana menggunakan istilah tadi. Terus kemudian berikutnya melakukan percakapan sederhana berkelompok bertema kesehatan, itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu menunjukkan sikap peduli dan cinta kepada sesama manusia melalui ungkapan empati pada waktu menjenguk orang sakit. Baik itu. Kata itu nak sehat. Baik, lalu saya akan uji kalian melalui sebuah tes diagnostik. Ini ada link word saya kirim ke grup KBM. Nanti kalian buka, kemudian segera kalian kerjakannya. Oke ya, ini link saya kirim sekarang. Nah, ini konsepnya drag and drop. Jadi ada mufradat di situ, bisa diklik, kemudian diklik itu akan muncul sebuah suara dari tulisan tersebut. Itu kalian cocokkan dengan gambarnya, begitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Kelas? Kelas. Oke. Kalau sudah sebutkan apa? Suaranya di kelas ini. Apa? Hobi. Terus apa lagi? Jawa. Terus apa lagi? Marin. Sastra. Terus apa lagi? Soitalia. Terus apa lagi? Soal. Terus apa lagi? Sarko. Terus apa lagi? Oke. Logik ya, Nah, baik. Nah, terus kemudian ini maknanya soal itu apa? Soal, apa resah? Resep. Soal. Pak? Oke. Nah, itu kalau salah itu biasanya muncul gambarnya itu bukan gambar berwarna di mufradatnya tapi berwarna abu-abu. Nah, gitu ya. Kalau salah berarti itu silakan dimainkan ulang, diperbaiki kembali. Gitu ya. Oke. Terus kemudian yang sudah benar apa? Salah satu kata yang sudah kamu jawab. Sudah benar. Apa? Mari. Terus apa lagi? Oke, satu ya. Oke, mari ya, mari. Tadi apa mari? Artinya mari. Sakit. Terus kemudian mustasfa. Kok bisa tahu kalau mustasfa itu rumah sakit, mari itu sakit? Oh, lihat gambar. Oke.
Ya, lihat gambar. Nah, itu memang di situ ada gambar ya, ada gambar. Terus kemudian ada mufradat. Nah, mufradat itu kalian cocokkan dengan gambar tersebut, maka akan muncul sebuah. Nah, ini akan saya sajikan sebuah video tentang menjenguk orang sakit. Terus kemudian bagaimana tanggapan kalian tentang video tersebut? Iya. Apa yang bisa didapatkan? Pelajaran apa yang bisa didapatkan dari video tersebut? Dan kemudian hikmah apa yang ada dalam video tersebut? Bisa ya? Nah, ini dia videonya. Ini ada lemari. Bisa dibaca? Iya. Coba sama-sama. Iya, ada lemari. Apa itu iya ada lemari? Menjenguk orang sakit. Oke. Kita simak sama-sama. يا ترى أين بدر؟ إنه في المستشفى منذ أمس. إيه فعلها فواز أحسنت. السلام عليكم يا أولاد، كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين صديقكم بدر؟ لم أرى. سامي يقول إنه في المستشفى. بدر في المستشفى؟ لا تقلقوا، أعتقد أن الأمر بسيط، ربما يخرج اليوم. هيا نكمل. هيا يا أولاد، كفوا عن اللعب ولنذهب لزيارة صديقكم بدر. إننا مشغولون باللعب، ثم إنه يوم إجازتنا. ستكمل فيما بعد. إن لزيارة المريض أهمية في ديننا الحنيف وأجر كبير، وكل مريض يسعد بالزيارة مهما كان مرضه خفيفا ويتشجع على الشفاء ويطيب. وسوف نشتري له الهدية التي يحبها. سوف أزوره غدا، أنا مشغول اليوم. هيا بنا يا أولاد. لا بأس، طهور إن شاء الله. لم نعلم بإصابتك إلا متأخرا من سامي. شكرا لكم، سعيد جدا باهتمامكم وزيارتكم هذه، ولكن أين سامي؟ ربما انشغل وسيأتي لزيارتك غدا. كنت أتمنى حضوره معكم. سعيد جدا بزيارتكم يا أصدقائي، أنا بخير الآن، شكرا لكم. Oke, nah ini ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk menjenguk orang sakit. Salah satunya apa? Kalau berdasarkan video yang tadi. Jadi yang didengarkan ya, yang dikatakan oleh si bapak tadi apa? Apa? Hah? Apa? Labasa, iya labasa. Labasa apa makna labasa? Ya, apa? Labasa. Apa kok? Kemudian ada lagi satu. Kalau ini kan orang yang sakit itu menyatakan, jadi yang itu bilang karena sudah diterima oleh teman-temannya, maka dia mengatakan sa'idun jiddan biziaratiku ya. Bisa kan? Coba aja dibilang sa'idun jiddan. Sa'idun jiddan biziaratikum ya asdiqaikum. Sa'idun jiddan biziaratikum ya asdiqaikum. Ini kalau ini adalah orang yang sudah dijenguk. Dia berterima kasih dan senang sekali karena sudah diberi perhatian sama teman-temannya. Jadi teman-temannya itu care sama dia. Soalnya dia sakit kemudian dijenguk. Nah, yang tadi kalian bilang la baksa. Terusannya apa? La baksa. Pohur insyaallah. Bisa? Tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Tahur insyaallah. La baksa tahur insyaallah. Tidak apa-apa, bentar lagi kamu sembuh kok. Gampangnya begitu ya. Itu kalau menjenguk orang sakit ya kita memang wajib menghibur dia supaya nggak kepikiran sama penyakitnya dan berdoa agar orang yang sakit atau teman kita yang sakit itu segera cepat sembuh. Nah, tahurun itu juga bisa diartikan sembuh.
Kemudian begini, kalau kamu ingin tahu keadaan temanmu yang sakit, kira-kira apa yang kamu tanya? Sakit apa? Apa? Kondisi sekarang bagaimana? Ya. Terus kemudian apa lagi? Kamu merasa gimana? Iya. Itu ada ungkapannya sendiri dalam bahasa Arab. Kayak misalkan gimana sekarang? Kondisinya sekarang. Gimana kondisinya sekarang? Itu bisa kalian pakai mada tashkur. Bisa? Mada tashkur. Mada tashkur. Atau bisa dipersingkat mada tashkur. Gitu. Ma itu apa? Apakah? Mada itu apakah sama ya? Yang tashkur adalah yang kamu rasakan. Kalau mudzakkar pastinya tashkur ya. Kalau muannas tashkurina. Mada tashkurina. Ya. Kemudian kalimat apa yang diucapkan ketika menjenguk orang sakit? Tadi sekarang kita ke intinya. Ini intinya seperti ini. Ada istilah bisa. Nah, coba kalian catat kalimat tanya yang kalian dengar dalam video ini. Kemudian apa saja kata yang muncul dalam video dan apa fungsi kata-kata itu. Tadi kan kita sudah melihat ya sebuah percakapan, sebuah video tentang percakapan orang yang lagi sakit dan kemudian dijenguk sama teman-temannya. Terus kemudian bagaimana caranya untuk menanyakan kepada orang-orang yang sakit itu kabarnya bagaimana, semacamnya. Terus kemudian kita harus menggunakan kata-kata tanya. Apa kata tanya itu? Istifham. Baik, ini dia videonya tentang Ainda Tauhid atau sebuah percakapan yang itu dengan Pak Dokter. Silakan disimak, terus kemudian silakan ditulis. أهلا وسهلا بك، تفضل. لو سمحتي لدي موعد عند الطبيب. الطبيب في انتظارك، تفضل. شكرا لك. مما تشكو؟ أشعر بألم شديد في صدري وكذلك بضيق في التنفس وعندي سعال شديد. منذ متى تشعر بهذه الأعراض؟ منذ يومين. حسنا، استلقي على السرير واكشف عن صدرك. خذ نفسا عميقا. ماذا بي يا طبيب؟ سنجري بعض التحاليل وصورة أشعة للصدر. وبعد ساعة ظهرت نتيجة التحاليل والأشعة. خيرا يا طبيب، كيف النتيجة؟ عندك التهاب في الصدر. سأكتب لك وصفة طبية تأخذها من الصيدلية. شكرا جزيلا لك يا طبيب. شفاك الله. من فضلك أريد هذا الدواء. تفضل، هذه أقراص الالتهاب تأخذها مرتين في اليوم قبل الطعام. وهذا شراب للسعال تأخذه 3 مرات في اليوم بعد الطعام. وهذه حقنة مسكنة يجب أن تأخذها الآن. شكرا لك. أتمنى لك الشفاء العاجل. Dari percakapan di atas, kira-kira apa istifham yang muncul atau kata tanya yang muncul? Lima. Panjangnya bagaimana? Lima tasku. Lima tasku. Apa ya? Lima tasku. Menanyakan apa yang dirasakan. Memang fungsinya lima itu kan
aslinya gabungan antara min sama ma, jadi mimma. Nunnya di belakang, kemudian langsung ditakdir di mim yang berikutnya. Mimma, apa yang kamu rasakan? Mimma tasku. Kemudian si sakit menjawab askuru di alam tajwid di contoh, gitu ya. Nah, terus berikutnya ada kata tanya apa lagi? Mada? Mada ya Tobi. Mada apa sih artinya mada itu? Oke, artinya apa mada itu? Apakah atau apa begitu ya? Nah, menanyakan sebuah maksud, jadi menanyakan sebuah maksud atau menanyakan apa yang akan dilakukan oleh seseorang dalam konteks lain. Nah, karena di sini tadi si pasien ini tadi menanyakan ini, dan tadi kan ada ungkapan dari dokter itu nafsan amikon. Apa sih nafsan amikon? Coba saya bilang nafsan amikon. Nafsan amikon. Cepat sembuh. Gitu mas. Terus kemudian ada kata tanya apa lagi? Mata. Mata. Bagaimana panjangnya? Oke. Untuk mata. Mundu mata tasawuru bihadihil amrod. Sejak kapan? Iya, sejak kapan? Mata di situ kan ya. Mata ini salah satu sifat. Fungsinya apa? Oke, menanyakan waktu. Menanyakan waktu. Di kapan terjadinya sebuah event? Kapan kita berangkat sekolah? Kapan kita merasakan sakit? Kemudian ada tambah mundu. Nah, mundu ini bukan sebuah istilah ya, tapi hanya sifat benda yang sering digunakan untuk menanyakan sejak kapan. Sejak kapan itu mata. Sejak kapan? Sejak kapan kalian bersekolah? Sejak kapan kalian makan nasi? Sejak kapan kalian seterusnya? Tunggu mak. Ini gambar orang apa ini? Terus bagaimana caranya kalian menanyakan kepada beliau apa yang dirasakan? Kalau yang lebih luar bagaimana? Ini biasanya terjadi ketika sebelum awal pertemuan. Awal pertemuan belum mengucapkan salam, terus kemudian apa yang ditanyakan? Kaifa? Iya, kaifa haluka ya akhi? Kaifa halukum ya ikhwan, gitu ya. Jadi kaifa halukum ini sebenarnya adalah ungkapan yang sama untuk menanyakan kabar dari orang tersebut. Berikutnya yaitu ini akan saya beri sebuah materi. Ini adalah word interaktif, sama yang seperti tes diagnostik tadi. Nah itu saya beri link, terus kemudian setelah itu kalian cocokkan. Kalau ini isinya adalah kata-kata istifham atau kata-kata tanya. Nah, gitu ya. Ini linknya saya bagi dulu. Terus kemudian silakan dicek ya. Terus kemudian setelah itu baru kalian buka. Seperti tadi ya. Jadi silakan drag and drop. Silakan ditarik istifhamnya kepada maknanya. Nanti di situ akan muncul kecocokan atau tidak kecocokan. Gitu ya. Oke, silakan. Oh iya. Yang lain nggak kesulitan ya? Seperti saya kemudian dicocokkan ke biasanya ini kata. Jadi ini tinggal dicocokkan. Disesuaikan ini artinya apa, terus kemudian ini clue-nya, ini gambar-gambar ini clue-nya ya, begitu ya. Oke, baik, untuk itu mari kita praktek. Ya, jadi ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
bagi yang ada dispensasi untuk latihan MSI atau pidato bahasa Indonesia maupun pidato bahasa Arab, silakan boleh meninggalkan tempat untuk bimbingan, begitu ya. Silakan, kursinya dihadapkan dengan teman-temannya masing-masing. Silakan berhadapan, silakan buat sesuai yang saya kita sekiranya berhadapan ya. Terlalu jauh, banyak naik. Ya, banyak. Itu berapa orang? 5. Ini berapa orang? 6. Silakan kalian buat percakapan tentang apa namanya? Tentang menjenguk orang sakit. Terus kemudian tentang ini apa namanya? Disambungkan dengan percakapan pas pada waktu konsultasi dengan dokter. Nah, jadi gitu. Jadi skenario nanti bisa dibuat sebagus itu. Pastikan memakai istifham sebagai catatannya. Nah, terus kemudian yang kedua, menjenguk orang sakit atau teman yang sakit atau saudara yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi dengan dokter. Silakan dibuat sekreatif mungkin bagaimana kreasi kalian untuk menyambungkan 3 unsur tersebut. Silakan. Nanti setelah itu boleh nanti itu ditampilkan berupa dialog dengan teman satu kelompoknya. Ya. Oke. Bisa ya? Bisa. Bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Silakan. Oke, silakan. Oke, silakan. Kan tadi di dalam dialognya namanya menjenguk teman sakit sama ada konsultasi dengan dokter. Jadi di dalam dialognya itu hanya ada 2 orang atau semuanya itu boleh lebih. Kalau tadi kita lihat di video pertama itu kan lebih dari 1 orang kan. Ada yang menjadi bapak-bapak, kemudian ada yang menjadi anak-anak sedang main game tadi, kemudian ada yang sakit, itu kan. Nah ini kan satu kelompok kan ada yang ber-6, ada yang ber-5 ya, gitu ya. Nanti itu bisa bermain peran juga. Kalau misalkan tadi di video itu tidak ada dokter, boleh jadi kalian nanti ada yang acting jadi dokter. Baik belum ya? Baik. Jadi semua anggota kalau bisa ada dialog. Betul sekali. Begitu ya? Silakan disimak ya di depan. Tulisannya agak besar ya, Dok. Silakan dipimpin oleh teman-temannya untuk membaca. Ya, saya bilang semua ada tak perlu di waktu Ramadan. Mada tak perlu di waktu Ramadan. Hal tubaddilu ta'am al-harra anil baridah. Hal tubaddilu ta'am al-harra anil baridah. Mimma yatakawwanu ta'amu safiyu. Mimma yatakawwanu ta'amu safiyu. Kambuban minal ma'i tashrabu kulla yawmin. Kambuban minal ma'i tashrabu kulla yawmin. Kaifa tuhafidhu ala sihhatika. Kaifa tuhafidhu ala sihhatika. Apakah sudah benar 5-5-nya? Benar. Oke, bisa diinvitasi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, firqatir rabi'ah sanatu amal lakum lil kibar an iyadatil marid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indus sabar. Waalaikumsalam dari Dua yasku min surain sadidin wa ta'abin bismillah. Assalamualaikum. Itahalu ya Bakri. Sami'na annaka marid. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hadza tayu syai'an nuridu an nusaidak. Jazakumullahu khairan. Insyaallah. Nafsa syari'an. La tattabi' nafsaka katsira. Aku biar berhasil alaihi. Ya Rabbika aku yakin. Nah, enggak ada walidin saya kudu tidak di tidak syarat dari Hasanat ma'assalamah ya natamanna laka syafa'ah ajilah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini semuanya tadi sudah tampil ya. Tapi ada yang perlu dievaluasi ya, apa namanya? Ketika maju ke depan itu memang suara itu harus yang jelas, lantang dan jelas. Jadi artinya itu sampai yang paling belakang itu bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Jika tidak begitu maka ya otomatis ini yang terjadi adalah bermutewi dan semacamnya, karena tidak ada kemenarikan di situ ya. Jadi nanti usahakan di selanjutnya ini ketika sampai berdialog itu usahakan dengan ekspresi yang natural, terus kemudian dialognya ini juga poin plusnya adalah hafal juga, itu juga menjadi suatu perhatian penting. Terus kemudian acting seolah-olah kalian adalah seorang yang sakit, acting seolah-olah kalian adalah seorang dokter, acting seolah-olah kalian adalah seorang teman yang sedang menjenguk teman yang lainnya. Jadi di situ akan terjadi kemenarikan dari apa yang kalian sajikan di depan kelas, begitu ya. Nah terus kemudian untuk ini kita refleksikan dulu. Ini bagaimana perasaanmu ketika ada teman yang menanyakan keadaanmu dengan lembut sama konsultasi ketika kamu sakit? Kemudian bagaimana kamu menunjukkan cinta dan kepada temanmu yang sedang sakit? Memberikan motivasi, memberinya gue. Ya. Terus yang pastinya juga mendoakannya ya. Kemudian ini, mengapa kamu menganggap kesehatan ini sebagai bentuk cinta pada diri sendiri? Karena kesehatan itu mahal. Mahal, kalau tidak sehat tidak bisa ini ya begini. Untuk jawaban yang saya berikan tadi itu sudah bagus sekali. Yang pasti tidak akan menghilangkan sebuah cinta kepada sesama atau nas ya. Jadi itu semuanya yang kalian tuangkan dalam dialogmu dengan teman-temanmu itu adalah satu bentuk empati terhadap teman yang sedang sakit gitu ya. Sekaligus dengan istiqomah yang sudah sampai pelajari dari awal hingga akhir, kemudian sampai tuangkan dengan cara menjenguk orang sakit lewat dialog tadi. Terus kemudian ini yang terakhir yaitu yang
yang terakhir dari yang paling terakhir yaitu adalah penutupan ya. Jadi untuk penutupan ini kita sudah belajar banyak bagaimana caranya berbicara, kemudian orang kata-kata yang tidak juga, terus kemudian ingat juga ya, jadi menjenguk orang sakit itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi ungkapan kasih sayang dan pemberian yang tulus. Nah, jadi siapa yang menjenguk orang sakit berarti menanam harapan ya, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, itu alhamdulillah ya juga اليوم تعلمنا كيف نحدث المريض ونصلي بكلمة جميلة. تذكروا أن زيادة المريض ليست فقط كلمة نقولها. Nah, ini tidak hanya sekedar kata-kata, tapi juga itu sebuah bentuk motivasi terhadap orang yang sakit, terhadap si marid atau si maridot tersebut. Nah, jadi ini nanti bisa diterapkan ketika kalian menghadapi situasi yang seperti ini dan kemudian kalian berdoa sehat, maka ya harus menjadi orang yang semoga menjadi pengamalan yang bagus, pengamalan setiap harinya ketika ada orang sakit kemudian untuk ya. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah sama-sama. Baik, untuk itu sebelum meninggalkan kelas, hendaknya kelas ditata kembali seperti semula. Silakan dari sekarang, kelas yang ditata. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan berdoa bersama-sama, kemudian pulang. Ini Pak kelas, silakan berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wallahul 'aliim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.